detak jantungnya? Tidak ada. Hai, selamat datang di YouTube channel Bobby dan Yulita. Oke, ini pasti banyak pertanyaan loh. Kok Bobby dan Yulita kontennya kayak gini? Ini video apa ya? Ini video apa ya? Oke, Bobby dan mau klarifikasi dulu. Sebelumnya Bobby dan minta maaf karena 3 minggu kemarin Bobby dan tidak upload video. Karena kita ada kendala dari anak kita sendiri. Kebetulan anaknya Bu Bidan tinggalnya bersama neneknya Bu Bidan, sekolahnya di sana, sehingga Bu Bidan dan papanya anak-anak ketemunya hanya Jumat Sabtu Minggu ya. Jadi kalau misalnya Jumat Sabtu Minggu itu kita bikin tag video itu akan mengurangi waktu atau quality time bersama keluarga, sehingga Bu Bidan memutuskan untuk mau bikin konten atau mengganti kontennya nggak seru-seruan lagi tentang hamil-hamilan, tapi mungkin tentang ibu hamil. Mudah-mudahan kalian merestui dan kalian seneng. Tapi jangan lupa sebelum nonton sampai full, kalian subscribe dan like video ini ya. Sesuai dengan judul yang kalian baca, thumbnailnya adalah ibu hamil dengan preeklamsi. Sebelumnya Ibu Bidan mau jelasin dulu apa itu preeklamsi. Jadi preeklamsi adalah kondisi di mana ibu hamil mengalami tekanan darah tinggi dan hasil laboratorium protein urinnya positif di usia 20 minggu. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut aja langsung ke ceritanya. Kita samarkan aja namanya ya. Istrinya namanya Mbak Rani dan suaminya namanya Mas Rudi. Jadi dia itu tinggalnya sekarang di Kota J dan dia tinggalnya di daerah Jawa Timur ya. Jadi Mbak Rani dan Mas Rudi ini pada tahun 2019 itu dia berusia 22 tahun dan Mas Rudi itu sekitar 27 tahun. Jadi kemungkinan usianya berpaut 5 tahun ya. Mereka itu pacarannya sekitar 5 tahunan dari lulus sekolah SMA sampai dia kuliah dan sampai kerja. Dia itu berpacaran gitu ya. Setelah itu mereka merasa cocok dan mereka ingin menjalin hubungan ke tingkat yang lebih serius, yaitu menikah. Nah, Mas Rudi dan Mbak Rani ini adalah pekerja kepemerintahan. Nah, tapi memang Mbak Rani ini status kepegawaiannya masih honor dan Mas Rudi ini sudah PNS. Di sela-sela kegiatan, waktu istirahat makan, mungkin Mbak Rani ngomong ya, Mas gimana nih kita kan mau nikah, jadi kita mau rundingan nih tentang biaya pernikahan, terus nikahnya di gedung apa, nanti nikahnya pakai adat apa gitu. Setelah lama-lama ngobrol dan itu terjadi katanya berminggu-minggu, akhirnya disepakati mereka akan menikah di sebuah gedung ballroom hotel dan dia ingin menikah dengan adat Jawa karena memang keseluruhannya keluarganya dari suku Jawa begitu. Singkat cerita, hari H pun terjadi gitu kan ya. Hari H terjadi. Jadi hari H pun datang ya gitu. Nah, setelah itu mereka melaksanakan pernikahan dengan hikmat. Mas Rudi mengucapkan ijab kabul dengan lancar seperti itu, dan teman-teman dan para undangan pun menyaksikan seperti itu ya. Dan di acara pernikahannya mereka itu menjadi ajang reuni karena memang banyak teman-teman yang udah lama nggak ketemu, halo gitu. Intinya mereka tuh bersukacita dengan pernikahannya Mbak Rani dan Mas Rudi gitu. Setelah menikah, lalu Mbak Rani bilang, Mas, aku nggak mau menunda kehamilan aku gitu. Terus Mas Rudi memang oke-oke aja, setuju dengan itu ya, karena memang ya udahlah, mumpung kamu masih usia 22 tahun juga nggak apa-apa, kita nggak usah menunda gitu. Setelah itu mereka memeriksakan dulu sih sebenarnya, memeriksakan ke dokter katanya, ke rumah sakit yang lumayan, rumah sakit swasta di sana, memeriksakan bagaimana keadaannya. Nah, memang pada saat pemeriksaan itu didapatkan memang pemeriksaannya baik semuanya. Mas Rudi baik, Mbak Rani juga sehat semuanya. Jadi intinya mereka itu
siap untuk hamil gitu, siap untuk memiliki anak awalnya seperti itu. Nah setelah itu 3 bulan setelah menikah dia masih negatif, dia belum hamil gitu kan. Setelah itu kok mas, kalau kita nggak hamil-hamil ya kok Rani aku nggak hamil-hamil ya mas gitu. Ya udah nggak apa-apa dek, yang penting nanti hamil, yang penting kamu nggak usah makan obat-obatan yang macem-macem. Waktu berjalan dari hari ke minggu, bulan ke bulan seperti itu ya. Jadi setelah 3 bulan Mbak Rani ini nggak kunjung hamil teman-teman, sehingga bikin hati Mbak Rani worry gitu. Maksudnya dia takut suaminya mikirnya kok istri aku nggak hamil-hamil gitu. Terus akhirnya bilang gini, Mas Rudi, adek nggak hamil-hamil, gimana ya? Tapi Mas Rudi alhamdulillahnya dia menanggapi dengan santai, nggak apa-apa dek, masih 3 bulan, kita masih ada waktu kok. Emang kata dokter kan kalau 1 tahun tidak hamil baru kita untuk promil, OTW promil seperti itu. Makanya alhamdulillah itu kata-kata Mas Rudi itu menenangkan hatinya Mbak Rani. Tapi alhamdulillahnya di usia pernikahan mereka yang ke-6 bulan Mbak Rani hamil nih, Mbak Rani hamil karena dia memang setiap bulan tuh rajin banget tes pack katanya. Dia sampai katanya niat banget beli tes pack tuh 1 box gitu ya, untuk memang cek tiap bulan, tiap minggu itu mereka cek masih negatif, bulan kedua negatif, bulan ketiga sampai bulan ke-6 dia positif, dan emang bener-bener itu anugerah banget Mbak Rani akhirnya hamil. Nah setelah itu karena kehamilan Mbak Rani ini ya seperti biasa ya, kehamilan pertama di usia 1-3 minggu memang dia akan mengalami mual muntah yang berlebihan. Biasanya ada juga ya yang mual muntah berlebihan. Nah, dan ini terjadi di Mbak Rani. Mbak Rani ini di usia ke-1-3 bulan ini dia mual muntah berlebihan, hingga Mas Rudi ini menyarankan untuk Mbak Rani ini keluar kerja. Dek, kamu keluar kerja aja lah daripada kamu mual muntah kayak gini sampai kamu kayak masuk angin gitu kan. Karena Mas khawatir deh adek tuh kenapa-napa gitu. Tapi Mbak Rani tuh ngerasa enggak kok Mas, adek kuat, adek bisa kok menjalani kehamilan ini sampai nanti lahiran, adek masih kerja gitu. Ya udah, kalau misalnya adek pengen seperti itu, Mas dukung aja, yang penting kamu bisa jaga diri, karena Mas nggak ada selalu sama kamu gitu. Karena memang Mas Rudi ini pekerjaannya di lapangan, pada saat itu memang dia berdinas di pekerjaan umum seperti itu. Jadi memang pekerjaannya ada kebanyakannya di lapangan, katanya seperti itu. Setelah 3 bulan, seperti ibu hamil pada umumnya, dia memeriksakan kandungan ke bidan awalnya. Ke bidan katanya, oh ini detak jantungnya sudah ada di usia 3 bulan. Itu 12 minggu sudah ada, silahkan USG seperti itu ya. Dan setelah itu mereka pun pergilah ke rumah sakit untuk melakukan USG. Mas antar adek yuk ke rumah sakit, ayo. Nah setelah itu Mbak Rani ketemukan sama dokternya. Setelah itu Mbak Rani sebenarnya dari situ sudah kedeteksi tensinya 130/80, tapi masih dibilang oke, nanti kita observasi ya gitu. Dokternya masih bilang observasi. Nanti setelah observasi di bulan yang akan datang kalian harus cek laboratorium, atau Mbak Raninya harus cek laboratorium. Mbak Rani pun pulang dan dikasih vitamin ya, seperti biasa Mbak Rani pun minum vitamin. Nah setelah itu mereka melakukan syukuran 4 bulan karena memang sudah terdengar detak jantungnya, dan mereka melakukan syukuran gitu di rumahnya mereka ya. Nah, setelah itu setelah 4 bulan mereka lanjut sampai di usia 5 bulan. Di usia 5 bulan ini memang tidak ada gejala gitu, cuma memang ketika dilakukan pemeriksaan ke bidan, pemeriksaan kontrol rutin 1 bulan sekali gitu ya kan, karena ibu hamil itu harus pemeriksaan dengan rutin di bidan atau di dokter. Nah karena memang Mbak Rani ini memang pengennya ke bidan gitu, dan memang lebih dekat ke bidan daripada ke rumah sakit, jadi dia periksa untuk sementara ke bidan. Nah kata bidannya, Bu Rani ini harus melakukan pemeriksaan tes HIV,
tes HBsAg, sifilis ya, dan pemeriksaan lainnya, pemeriksaan penunjang. Mangga katanya, monggo ya, kalau di Jawa itu monggo, mau di sini atau misalnya mau di tempat lain silahkan, nanti saya buatkan rujukan katanya gitu. Setelah itu ya udahlah, nggak apa-apa, periksanya di ibu bidan aja katanya sekalian ya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan, semuanya baik kecuali memang ini ada protein uremnya positif gitu, karena memang pada usia 20 minggu tensi darahnya ibu ya, atau tensi darahnya Mbak Rani ini 150/100 ya, itu termasuk kategori preeklamsi seperti itu. Dan nanti katanya kata bidannya disuruh dirujuk ke dokter. Akhirnya Mbak Rani itu ngerujuk lah, dia tuh datang ke dokter SPOG dan memang dikasih obat-obatan. Nah, tapi karena Mbak Rani itu kerja, dia itu agak abai ya. Dia agak abai karena apa? Dia sibuk bekerja. Dia minumnya udah mulai jarang minum obat katanya, vitamin juga nggak diminum ya gitu, sehingga setiap kali hanya kontrol ke bidan itu hanya kontrol aja, ngikutin kemauannya Mas Rudi gitu, obatnya nggak diminum, seperti itu, obatnya nggak diminum, sehingga ketika dia usia 8 bulan, pada saat itu ada USG gratis katanya, ada USG gratis di puskesmas. Nah, setelah itu dia ikutlah USG gratis di puskesmas tersebut. Setelah itu katanya detak jantungnya tidak ada. Detak jantung bayinya udah tidak terdengar. Akhirnya mereka merujuk Mbak Rani ke rumah sakit ya. Karena Mbak Rani itu masih enggak kok, orang malam juga masih gerak, nggak mungkin ini mah gitu, nggak mungkin ini mah rusak ininya gitu, alatnya. Tapi karena memang Mbak Rani juga penasaran ya gitu. Mbak Rani penasaran karena detak jantung bayinya tidak terdengar, sedangkan memang mereka itu memang mau banget lah ya, makanya mereka nggak menunda kehamilan, berarti dia ingin cepat-cepat hamil, ingin cepat-cepat punya momongan, seperti itu. Setelah itu pergilah dia ke rumah sakit di Kota J. Ke rumah sakit, setelah itu memang di USG juga sama dokter spesialis obgyn, spesialis kandungan, dan memang didapatkan memang dia bayi detak jantungnya nggak ada. Nah, setelah itu dokter langsung memeriksa, kita cek laboratorium ulang ya katanya. Setelah dicek ya didapatkan itu protein uremnya positif, tensinya tinggi. Akhirnya kan diwawancara tuh sama dokter ini, kenapa kok kamu bisa kayak gini gitu, kamu ada keluhan nggak? Sebenarnya saya ada keluhan, sebenarnya kayak saya ada agak pusing, terus kayak penglihatan agak kabur, tapi ya saya abaikan karena saya pikir itu saya kecapean gitu. Enggak, itu tuh loh ciri-ciri dari kamu, itu namanya preeklamsi gitu. Apakah kamu tuh nggak diajarin atau nggak dikasih tahu sama bidannya gitu? Ya akhirnya dengan berat hati juga dia mengakui kalau iya dokter, saya itu dijelasin sama bidannya, cuman mungkin saya abai. Nah, setelah itu akhirnya udah, ini harus dikasih tindakan. Bayinya katanya sudah meninggal sekitar 2 hari di dalam kandungan. Akhirnya harus dikasih tindakannya apa? Katanya pertamanya diinduksi. Nah, setelah diinduksi itu kasihan banget, Mbak Rani itu mules banget katanya, mules, tapi dia berhasil melahirkan bayinya. Setelah melahirkan bayinya, Mbak Rani masih tetap harus dilakukan observasi. Mbak Rani sekitar 2 hari dirawat karena memang darahnya tinggi terus katanya. Setelah melahirkan pun Mbak Rani tensinya masih 150 sampai 170 katanya, kata Mbak Raninya gitu. Dia dimasukkan ke ruang perawatan nifas dan dia ngerasa sedih banget. Karena orang lain di ruang nifas itu dia gendong bayi, tapi Mbak Rani kehilangan bayinya. Dan akhirnya Mbak Rani juga belum sempat lihat jenazah bayinya karena memang udah langsung dikuburin, seperti itu. Baik, jadi dari cerita ini kita diajarkan bahwa
ibu hamil itu nggak boleh abai dengan kesehatannya sendiri. Seperti itu. Kita punya suami yang bener-bener mensupport kita, tapi kitanya nggak ada, nggak apa ya, malas-malasan minum vitamin kayak gitu-gitu ya. Ya kita harus belajar dari situ. Kalau misalnya memang kita mau bayi kita aman, bayi kita sehat, dan kita sendiri sebagai ibu hamil sehat, ya kita harus menuruti apa kata bidan atau anjuran dokter. Jadi kita nggak boleh egois sama diri kita sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian cerita dari Bu Bidan. Jangan lupa like jika kamu suka, komen kalau misalnya ada saran dan mau cerita juga. Nanti kita ceritain di YouTube channel Bu Bidan Jelita. Terima kasih. Bye.